Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Kompak 2 yang menjelaskan mengenai realisme hukum. Sebelumnya, apa sih realisme hukum itu? Realisme hukum itu merupakan studi tentang hukum sebagai sesuatu yang nyata dilaksanakan, ketimbang sekedar hukum sebagai sederetan aturan yang hanya termuat dalam perundang-undangan, tetapi tidak pernah dilaksanakan. Sebagaimana biasanya suatu aliran dalam filsafat hukum, maka aliran realisme hukum juga lahir dengan dilatar belakangi oleh berbagai faktor hukum dan juga non-hukum, yakni faktor perkembangan dalam filsafat dan juga ilmu pengetahuan, serta faktor pengembangan sosial dan juga politik. Sehubungan dengan tokoh-tokoh filsafat hukum yang kami tampilkan, sebenarnya aliran pragmatisme dari William James dan juga John Dewey itu sendiri sangat berpengaruh terhadap ajaran dari Roscoe dan berpengaruh juga terhadap ajaran dari Oliver Wendell Holmes, meskipun tidak sekuat pengaruhnya terhadap ajaran dari Roscoe. Pengaruh dari aliran pragmatisme dalam filsafat sangat terasa dalam aliran realisme hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kala itu, pada awal abad ke-20, dalam dunia filsafat sangat berkembang ajaran pragmatisme ini, antara lain yang dikembangkan dan dianut oleh William James dan juga John Dewey. Bahkan dapat dikatakan bahwa pragmatisme sebenarnya merupakan landasan filsafat terhadap aliran realisme hukum. Dalam tulisan-tulisan dari para penganut dan juga inspirator aliran realisme hukum, seperti tulisan dari Benjamin Cardozo atau Oliver Wendell Holmes, sangat jelas kelihatan terpengaruh dari ajaran pragmatisme hukum ini. Hubungan antara aliran realisme hukum dan aliran sosiologi hukum ini sangat unik. Di satu pihak, beberapa fondasi dari aliran sosiologi hukum mempunyai kemiripan atau overlapping. Tetapi di lain pihak, dalam beberapa hal, kedua aliran tersebut justru saling berseberangan. Roscoe Pound, yang merupakan penganut aliran sociological jurisprudence, merupakan salah satu pengkritik terhadap aliran realisme hukum. Akan tetapi, yang jelas sesuai dengan namanya, aliran realisme hukum ini lebih aktual dan memiliki program-program yang lebih nyata dibandingkan dengan aliran sociological jurisprudence. Selanjutnya, para penganut aliran critical legal studies telah pula bergerak lebih jauh dari aliran realisme hukum dengan mencoba menganalisisnya dari segi teoretikal sosial terhadap politik hukum. Dalam hal ini, yang dilakukannya adalah dengan menganalisis peranan dari mitos hukum yang netral, yang melegitimasi setiap konsep hukum, dan dengan menganalisis bagaimana sistem hukum mentransformasi fenomena sosial yang syarat dengan unsur politik ke dalam simbol-simbol operasional yang sudah dipolitisasi tersebut. Yang jelas, aliran critical legal studies dengan tegas menolak upaya-upaya dari ajaran realisme hukum dalam hal upaya aliran realisme hukum untuk memformulasi kembali unsur netralis tadi dari sistem hukum itu. Selanjutnya ada hubungan realisme hukum dan penegak hukum. Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim, seperti yang diungkapkan oleh Chapman Gray, yaitu all the law is judgment alone. Semua yang dimaksudkan dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Putusan hakim merupakan cermin dari sikap moralitas, penalaran, dan banyak hal yang digambarkan oleh Holmes. Oleh karena itu, pada titik ini hakim tidak bisa dipandang sebagai birokrat hukum saja, tetapi sebagai manusia yang terdiri atas variabel seperti usia, latar belakang sosial, etnis, agama, pendidikan, dan pengalaman yang mempengaruhi putusan hakim. Bagi seorang advokat, yang terpenting dalam memandang hukum adalah bagaimana memprediksikan hasil dari suatu proses hukum dan bagaimana masa depan dari kaidah hukum tersebut. Karena itu, agar dapat memprediksikan secara akurat atas hasil dari suatu putusan hukum, seorang advokat harus juga mempertimbangkan putusan-putusan hukum pada masa lalu untuk kemudian memprediksikan putusannya pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada masyarakat dan realisme hukum. Inti dari kerja hukum adalah menghindari penyelesaian, pertentangan, dan juga menghindari permasalahan juga pengaturan dan penerapan kekuasaan. Masyarakat pun mengembangkan skill yang disebut dengan keterampilan hukum untuk menjalankannya. Keterampilan hukum termasuk advokasi, nasihat klien, penghakiman, pengaturan, serta administrasi dan juga kebijakan, pengajaran, dan juga beasiswa. Jadi, masyarakat dapat melihat realisme hukum selain dari menaati peraturan yang ada, dapat juga menjadi bagian dari hukum itu. Tak hanya sebagai subjek, namun juga penegak, seperti misalnya menjadi pengacara, polisi, hakim, dan sebagainya. Paham masyarakat dalam hukum juga dikembangkan melalui serta kenyataan yang ada. Kenyataan di sini dimaksudkan adalah masyarakat hidup dalam memenuhi peraturan yang ada. Baik, itu saja sekiranya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.